nama saya Olivia Binarti. Saya dari mahasiswa Psikologi Universitas Muria Kudus. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu materi 3 tentang pengetahuan konsumen. Nah, apa sih itu pengetahuan? Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui berdasarkan pengalaman manusia itu sendiri. Dan pengetahuan akan bertambah sesuai dengan pengalaman itu sendiri juga. Kalau konsumen, apa sih itu? Konsumen adalah semua pihak yang memakai atau menggunakan barang dan jasa yang diproduksi oleh si produsen. Kalau pengetahuan konsumen, yaitu semua informasi yang dimiliki si konsumen mengenai barang dan jasa sesuai dengan fungsi dan kebutuhan tersebut. Nah, jenis pengetahuan konsumen menurut Engel, Blackwell, and Minard itu ada 4. Tapi saya akan menjelaskan 2 karena yang 2 nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Yaitu 1. Pengetahuan produk, pengetahuan pembelian, pengetahuan pemakaian, dan pengetahuan harga. Saya akan menjelaskan tentang pengetahuan produk dan pengetahuan pembelian. Nah, pengetahuan produk itu ada 3, yaitu pengetahuan atribut produk, pengetahuan manfaat produk, dan pengetahuan kepuasan produk. Nah, jenis pengetahuan konsumen menurut Engel, Blackwell, and Minard itu ada 4. Tapi saya akan menjelaskan 2 karena yang 2 nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Yaitu 1. Pengetahuan produk, pengetahuan pembelian, pengetahuan pemakaian, dan pengetahuan harga. Nah, apa sih itu pengetahuan produk? Pengetahuan produk yaitu semua informasi tentang suatu produk. Nah, si konsumen itu harus tahu karakteristik produk yang akan dibeli. Jika si konsumen kurang akan informasi tersebut, maka si konsumen akan salah dalam membeli produk tersebut. Nah, apa sih itu pengetahuan atribut produk? Pengetahuan atribut produk yaitu seseorang konsumen mengetahui akan ciri-ciri karakteristik akan produk tersebut. Nah, pengetahuan atribut produk itu dibagi menjadi 2, yaitu atribut abstrak dan atribut fisik. Atribut abstrak yaitu karakteristik subjektif dari produk. Contohnya itu suatu produk memiliki jenis yang sama tetapi beda merek. Contohnya mesin cuci dengan merek LG, Sharp, Samsung. Nah, seperti itu. Kalau atribut fisik yaitu menggambarkan ciri-ciri atau karakteristik fisik dari produk tersebut. Contohnya handphone. Kemudian yang B ada pengetahuan manfaat produk. Apa sih manfaatnya bagi si konsumen? Manfaatnya itu dibagi menjadi 2. Manfaat secara fungsional dan manfaat secara psikososial. Manfaat secara fungsional yaitu manfaat yang dirasakan konsumen secara fisiknya. Contohnya gini, minum es di siang hari, rasanya kan segar. Terus manfaat secara psikososial. Psikososial itu dari aspek psikologis dan aspek sosial. Aspek psikologis itu seperti perasaan, mood, emosi. Sedangkan aspek sosial yaitu persepsi konsumen terhadap bagaimana pandangan orang lain terhadap dirinya yang dirasakan konsumen setelah mengkonsumsi suatu produk tersebut. Contohnya, setelah mengkonsumsi makanan pedas menjadi emosi yang tidak stabil karena perasaan yang naik gitu contohnya. Dan pengetahuan kepuasan produk, yaitu konsumen bukan hanya mengetahui aspek positifnya saja, manfaat positifnya saja, tapi konsumen juga harus tahu manfaat negatifnya. Contohnya, konsumen tidak makan makanan yang manis karena takut akan kolesterol dan diabetes. Nah, setelah si konsumen membeli produk tersebut, kadang si konsumen itu mengalami persepsi. Nah, persepsi risiko adalah konsumen seringkali merasakan manfaat negatif setelah membeli barang tersebut. Nah, persepsi risiko ini dibagi menjadi 7 macam, yaitu 1. Risiko fungsi. Si konsumen itu tidak tahu setelah membeli barang tersebut fungsinya itu buat apa. Terus yang kedua, risiko keuangan. Si konsumen juga merasa kesulitan mencari keuangan setelah membeli barang yang mungkin dianggapnya terlalu mahal. Terus ketiga, risiko fisik. Nah, itu dampak negatif dari konsumen setelah menggunakan produk tersebut. Keempat, ada risiko psikologis. Konsumen mengkonsumsi, membeli, atau menggunakan produk dengan perasaan. Lalu, resiko.
Konsumen meminta pendapat orang sekelilingnya dalam membeli atau mengkonsumsi suatu produk. Terus resiko waktu, yaitu waktu yang sia-sia dan dihabiskan si konsumen karena mengkonsumsi atau membeli produk tersebut. Mungkin gini, kita dalam membeli barang, contohnya kita membeli HP, kita memilih-milih waktu tersebut, memilih-milih HP tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama. Mungkin itu resiko waktunya, menyita waktu. Terus lagi, resiko hilangnya kesempatan, yaitu kehilangan kesempatan untuk melakukan hal lain karena konsumen menggunakan atau membeli suatu produk atau jasa. Lalu yang kedua ada pengetahuan pembelian. Pengetahuan pembelian yaitu segala informasi yang dimiliki oleh konsumen yang berhubungan erat dengan memperoleh suatu produk. Pengetahuan pembelian dibagi menjadi 3, yaitu pengetahuan tentang toko, pengetahuan tentang lokasi toko, terus penempatan produk yang ada dalam toko tersebut. Sedangkan pengetahuan pembelian menurut Peter and Olson ada 3, yaitu store contact, yaitu meliputi tindakan mencari outlet, pergi ke outlet dan memasuki outlet. Kedua, produk kontak, yaitu konsumen akan mencari lokasi tersebut, mengambil produk lalu membayarnya ke kasir. Ketiga, transaction, yaitu konsumen akan membayar produk tersebut dengan secara tunai, kredit, debit, dan lain-lain. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengetahuan pemakaian. Nah, suatu produk akan memberikan manfaat kepada konsumen jika produk tersebut telah digunakan atau dikonsumsi. Agar produk tersebut bisa memberikan manfaat yang maksimal dan kepuasan yang tinggi, maka konsumen harus bisa menggunakan atau mengonsumsi produk tersebut dengan benar. Nah, produsen tidak menginginkan konsumen menghadapi hal tersebut. Karena itu, biasanya produsen sangat berkepentingan untuk memberitahu konsumen ketika konsumen tidak tahu cara pemakaian produk. Nah, di sini saya akan memberi contoh ketika kita ke apotek. Nah, biasanya kita punya inisiatif sendiri untuk bertanya atau biasanya apotekernya memberitahu bagaimana cara penggunaan obat tersebut. Karena kalau tidak, hal tersebut akan berdampak pada fisik kita dan berdampak buruk juga pada kehidupan kita. Oke, selanjutnya ada pengetahuan harga. Salah satu aspek pengetahuan produk yang patut dikhususkan adalah aspek yang melibatkan harga produk. Keputusan penetapan harga oleh eksekutif pemasaran mungkin pula bergantung kepada persepsi mereka mengenai berapa baik konsumen mendapatkan informasi mengenai harga. Pemasaran akan lebih dimotivasi untuk menekankan harga dan berespon terhadap potongan harga kompetitif bila mereka percaya konsumen banyak mengetahui tentang harga yang ditetapkan di dalam pasar. Nah, sebaliknya, tingkat pengetahuan yang rendah mengenai harga memungkinkan pemasaran kurang memperhatikan tentang perbedaan harga yang berarti sehubungan dengan pesaing. Bila konsumen sebagian besar tidak mengetahui tentang perbedaan harga relatif, pemasaran dapat mengeksploitasi ketidaktahuan ini melalui harga yang lebih tinggi. Jadi contohnya adalah ketika biasanya kita ke pasar, ketika kita tidak pernah melakukan tawar-menawar, otomatis biasanya penjual akan memberikan harga yang lebih tinggi daripada harga normal. Maka dari itu penting buat kita untuk mengetahui pengetahuan tentang harga. Nah, selanjutnya ada mengukur pengetahuan. Cara yang paling nyata dalam mengukur kemampuan pengetahuan adalah menilai secara langsung isi ingatan. Beberapa indikator pengukur pengetahuan antara lain, yang pertama ada pengetahuan objektif atau objective knowledge. Pengukuran yang menyadap apa yang benar-benar sudah disimpan oleh konsumen di dalam ingatan. Jadi dalam pengetahuan ini biasanya kita tahu dari hasil pengalaman kita. Jadi misalnya kita membeli sebuah produk dan kita merasa puas dengan produk tersebut, maka kemungkinan besar kita akan menggunakan produk tersebut kembali. Selanjutnya ada pengetahuan subjektif atau subjective knowledge. Nah, hal ini dipengaruhi oleh kepercayaan diri seseorang, yaitu bahwa orang yang percaya diri mungkin melaporkan secara berlebihan tingkat
pengetahuan mereka. Nah, pengetahuan ini biasanya didapat dari misalnya orang lain gitu. Jadi kita mengetahui suatu produk itu dari orang lain seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya dan Olive sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah materi dari kelompok 3 tentang pengetahuan konsumen. Nah, dari materi tersebut kesimpulan yang dapat kita ambil adalah pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Nah, apa sih fungsi untuk memahami pengetahuan konsumen ini? Ini sangat penting karena apa yang dibeli, seberapa banyak yang dibeli, di mana dan kapan membeli tergantung kepada pengetahuan konsumen mengenai hal-hal tersebut. Karena apa yang diketahui konsumen akan mempengaruhi pembelian. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.